Shalom, berikut merupakan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19. Pastikan tempat kerja atau rumah sentiasa bersih dan bebas kuman. Kerap lap permukaan, alatan atau barangan dengan bahan pembasmi kuman. Tingkatkan kekerapan membasuh tangan dengan betul sekurang-kurangnya 20 saat. Menggunakan hand sanitizer selepas mencuci tangan. Pemakaian topeng muka perlu dipakai sekiranya Anda selesma atau berkahak bagi mengelakkan penyebaran penyakit. Hadkan aktiviti luar dan perjalanan ke tempat yang diketahui dilanda wabak. Sekiranya Anda tidak sehat, segeralah berjumpa dengan dokter dan jalani pemeriksaan. Telah memulai segala yang baik, rancanganmu ada sejak semula. Bersatu bersama, mengorak langkah, memandang ke depan yang tak kelihatan. Tekun ke arah satu tujuan, berganding tangan, maju ke depan. Diri di dalam satu iman, melakar legasi dalam kesatuan. Ini waktunya untuk menyatakan kasih yang besar, perbuatannya yang hebat. Ini waktunya untuk merayakan kuasa yang mulia, pekerjaan yang kekal sampai selamanya. Tuhan ditinggikan. Kau yang telah memulai, Tuhan, Kau telah memulai segala yang baik, rancanganmu ada sejak semula. Bersatu bersama, mengorak langkah, memandang ke depan yang tak kelihatan. Tekun ke arah satu tujuan, berganding tangan, maju ke depan. Diri di dalam satu iman, melakar legasi dalam kesatuan. Ini waktunya untuk menyatakan kasih yang besar, perbuatannya yang hebat. Ini waktunya untuk merayakan kuasa yang mulia, pekerjaan yang kekal sampai selamanya. Tuhan ditinggikan. Sama-sama bertepuk tangan. Ini waktunya untuk menyatakan kasih yang besar, perbuatannya yang hebat. Ini waktunya untuk merayakan kuasa yang mulia, pekerjaan yang kekal
ditinggikan. Ini waktunya untuk menyatakan kasih yang besar, perbuatannya yang hebat. Ini waktunya untuk merayakan kuasa yang mulia, pekerjaan yang kekal sampai selamanya, untuk selamanya, sampai selamanya Tuhan ditinggikan. Tuhan ditinggikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini merupakan pagi yang sangat istimewa, walaupun kita tidak dapat bersua muka, tapi kita dapat bertemu dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini yang saya petik dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 hingga 4, dan pembacaan yang kedua Matius 6 ayat 9 hingga ayat 13 dengan tema Doa Bapa Kami sebagai model doa orang Kristen. Pembacaan yang pertama dalam Injil Lukas. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Pembacaan yang kedua terdapat dalam Injil Matius pasal 6, ayat 9 hingga ayat 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1, diceritakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Lalu seorang dari murid-muridnya melihat dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Kebiasaan Yesus yang suka berdoa diceritakan juga oleh Markus dalam pasal yang pertama ayat 35, di mana pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kehidupan doa Yesus yang teratur mengesankan murid-muridnya. Dalam doa itu, Yesus memiliki hubungan dengan Bapa, juga memiliki kuasa, otoritas, dan pesan-pesan dari Bapa melalui doanya. Maka memang tepat permintaan salah seorang murid Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Sebagai guru agama, yaitu Rabi, Yesus tidak hanya mengajar kebenaran dan prinsip-prinsip rohani, tapi juga ia tidak kurang pentingnya mengajar murid-muridnya berdoa. Yesus adalah teladan pendoa dan guru doa yang terbaik. Belajarlah daripada Yesus. Jemaat yang dikasihi, apakah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13, di kalangan gereja-gereja Kristen di Malaysia dan Indonesia, doa ini dikenal dengan doa Bapa Kami. Di gereja-gereja barat pula dikenal sebagai Lord Prayer atau doa Tuhan. Sebelum nats ini, Matius pasal 6 ayat 5 hingga 8, Yesus memberikan contoh doa yang negatif, yaitu seperti yang telah dikutbahkan pada minggu yang lalu, yaitu berdoa seperti orang munafik dan doa yang bertele-tele. Lalu Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya doa yang benar dengan berkata, "Karena itu berdoalah demikian," atau "berdoalah seperti ini." Bukan kata-kata yang sama, tapi berdoa modelnya seperti ini. "Bapa kami yang di sorga," yakni pada ayat yang ke-9. Kata Bapa dalam bahasa Aram adalah Abba, panggilan akrab orang Yahudi kepada ayah. Kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa
Karena Yesus sebagai pengantara kita, maka kita dapat menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Di sorga, kata di sorga bukan menekankan tempat dari Allah, tetapi menekankan keilahian, otoritas, kuasa dari Allah. Ianya merupakan suatu penghormatan. Dengan contoh doa ini, Kristus menunjukkan apa yang harus menjadi doa orang Kristen. Ada 6 permohonan dalam doa ini. 3 yang pertama berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah, sementara 3 lagi berkaitan dengan keperluan kita sehari-hari. Singkatnya, doa ini tidak berarti bahwa kita harus berdoa secara singkat saja mengenai keperluan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagian pertama, Yesus mengajarkan 3 permohonan untuk kemuliaan Allah. 3 permohonan untuk kemuliaan Allah, di mana dalam 3 permohonan ini berkaitan dengan karakter Allah dimuliakan dan kekuasaannya dinyatakan. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Dan yang ketiga, jadilah kehendakmu. Jadi dalam 3 permohonan ini, Yesus mengajarkan bagaimana kita orang-orang percaya menghormati Allah. Prioritas pertama dalam doa kita adalah kemuliaan Allah. Reputasi Allah di bumi dan kerajaan Allah diperluaskan di bumi. Pertama, frasa dikuduskanlah namamu adalah satu permohonan agar Allah menguduskan namanya melalui sikap kita dalam memperlakukan Allah sebagai yang kudus. Kita menguduskan nama Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya. Jadi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu, kita memohon agar Allah membuat perintah-perintahnya ditaati. Atau ditaatilah perintah-perintahmu, tentunya oleh kita sendiri. Karena nama Allah berhubungan dengan karakter dan kepribadian Allah. Kedua, frasa datanglah kerajaanmu artinya satu permohonan kepada Allah untuk menggenapkan atau menghabiskan sejarah dan mendirikan kerajaannya di bumi seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 5 ayat 19. Ketika kerajaan Allah datang, maka kehendaknya jadi. Keadilan, kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah sudah datang dengan kedatangan Yesus ke dunia dan akan datang secara sempurna dan sepenuhnya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Raja itu pertama datang dengan keledai, dengan damai dan pengampunan. Kelak dia akan datang dengan kuda putih dan pedang penghakiman pada akhir zaman. Ketiga, frasa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Secara pribadi, kita memohon agar kita dapat mentaati kehendaknya seperti malaikat-malaikat di sorga, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Secara umum, kita memohon agar bumi dipenuhi orang-orang yang mentaati Tuhan seperti malaikat-malaikat sorga. Meskipun tidak terlalu mudah, namun kalimat ini menghimbau betapa manusia sangat memerlukan hidup yang senantiasa berkenan kepada Tuhan, dan ia merupakan suatu pergumulan yang perlu didoakan. Di tengah-tengah krisis COVID-19 yang kian mengglobal sekalipun, biarlah hidup orang-orang yang percaya mampu menghadapinya tanpa leka terhadap keadaan sekelilingnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bagian yang kedua dari petikan ini adalah perkara yang berkaitan dengan permohonan kita kepada Allah untuk keperluan kita. Ada 3 permohonan keperluan asas manusia, yaitu 1. Makanan jasmani, yang kedua, pengampunan, dan yang ketiga, keselamatan. Pertama, frasa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan dalam teks Inggris disebut bread atau roti, yaitu makanan asas orang Yahudi. Di Malaysia, makanan asas adalah nasi. Yesus ingin mengajar kita untuk hidup dengan iman kepada Allah setiap hari.
contoh bagaimana Allah memberikan roti ma'ana setiap hari kepada bangsa Israel di padang gurun terdapat dalam Keluaran 16 ayat 13 hingga 21, di mana orang Israel mengeluh tentang makanan dan Tuhan memberikannya kepada mereka. Dalam konteks kita pula, baik miskin maupun kaya harus berdoa seperti ini, bahwa makanan yang kita makan setiap hari adalah berasal dari Tuhan. Sekalipun orang kaya punya banyak makanan cukup untuk setahun, makanan yang berlimpah itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau orang itu tidak berdoa setiap hari memohon kepada Allah. Apakah kita begitu kayanya sehingga kita tidak perlu berdoa, minta makanan? Kekayaan boleh berlalu dengan sekejap. Apa yang kekal adalah iman kita yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bangga, jangan sombong, jangan rakus. Bagi yang berpendapatan rendah, bekerja secara halal dan yakinlah, pasti Tuhan sediakan makanan yang cukup setiap hari. Jangan mencuri, jangan pula menipu. Baca dalam Amsal 30 ayat 7 hingga 8. Frasa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah. Kita mohon ampun kepada Tuhan kalau kita berdosa. Kita berdosa kepada Allah, bukan kepada manusia. Kata kesalahan di sini dalam teks Inggris dari terjemahan Yunani adalah hutang. Sebagai manusia, kita punya hutang moral dan rohani kepada Allah. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Rom 3 ayat 23. Kita diampuni oleh Allah, dasarnya adalah karena kita beriman kepada pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib menebus kita dengan darahnya yang kudus. Dengan dasar pengampunan dari Tuhan yang cuma-cuma itu, seharusnya lah kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mohon ampun kepada Tuhan disertai pengakuan dosa yang hancur hatinya dan jujur setiap hari. 1 Yohanes 1 ayat 9. Doa kita terhalang kalau masih ada dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan, termasuk tidak mau mengampuni kesalahan orang. Ketiga, frasa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini bukan permintaan supaya terhindar dari pencobaan, tidak terkena pencobaan, tetapi permintaan supaya tidak tergoda dan tidak jatuh ke dalam dosa pada waktu menghadapi pencobaan. Yesus memperingatkan murid-muridnya agar berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kata pencobaan dalam bahasa Yunani adalah perasmos, yaitu mencobai untuk mencari kesalahan. Kata pencobaan ini dipakai ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Jadi tepatnya maksud permohonan ini adalah tolong kami agar tidak gagal dalam ujian, atau tolonglah Tuhan agar ujian itu tidak terlalu ganas bagi iman kami untuk menahannya. Bukan berarti jangan sampai iman kami diuji, atau bermakna jangan membawa kami kepada ujian. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita belajar kepada Yesus tentang bagaimana berdoa yang benar, model doa yang benar, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang suka berdoa, karena doa bukan sekadar pilihan, tapi keharusan. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang sejati, murid Yesus yang serius, pasti kita minta kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Haleluya. Amin. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku
kejar yang pasti. Hanya kau sumberku, ku percaya ku kan mampu. Ku kagum padamu. Terus membara, semangatku bercahaya. Kasih dan setiamu tak berubah di hidupku. Ku yakin padamu. Terus membara, semangatku bercahaya. Kasih dan setiamu tak berubah di hidupku. Ku yakin padamu. Ku akan bangkit bagimu. Shalom, berikut merupakan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19. Pastikan tempat kerja atau rumah sentiasa bersih dan bebas kuman. Kerap lap permukaan, alatan atau barangan dengan bahan pembasmi kuman. Tingkatkan kekerapan membasuh tangan dengan betul sekurang-kurangnya 20 saat. Menggunakan hand sanitizer selepas mencuci tangan. Pemakaian topeng muka perlu dipakai sekiranya Anda selesma atau berkahak bagi mengelakkan penyebaran penyakit. Hadkan aktiviti luar dan perjalanan ke tempat yang diketahui dilanda wabak. Sekiranya Anda tidak sehat, segeralah berjumpa dengan dokter dan jalani pemeriksaan.